kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika Agustin, boleh panggil Bidantika saja. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah mengikuti short online class ini mengenai pentingnya baby spa bagi perkembangan si kecil. Saya adalah seorang terapis Mom and Baby Spa di daerah Cirebon, yaitu di Jalan Pilang Raya, Komplek Pilang Perdana, Blok 1 nomor 4 di Kota Cirebon. Silakan bagi yang ingin reservasi atau meminta informasi dan selain sebagainya, boleh hubungi kontaknya atau cek akun IG-nya ya. Dalam 2 hari ke depan, kita akan membahas mengenai pentingnya baby spa bagi perkembangan si kecil. Tentunya kita juga akan bahas mengenai aspek perkembangan pada si kecil terlebih dahulu, sehingga kita tahu aspek-aspek perkembangan apa saja yang berkembang pada si kecil ketika mendapatkan manfaat dari baby spa itu sendiri. Hari ini kita akan bahas mengenai aspek perkembangan pada si kecil. Ada 4 aspek, yaitu ada motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Baik, usia 0-5 tahun merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak atau yang biasa disebut dengan golden age. Pada usia ini, anak sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Nah, pergerakan perkembangan ini terjadi pada otak sebagai pusat kecerdasan, kemudian disusul oleh organ-organ sensoris seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecap, dan juga organ keseimbangan. Namun, perkembangan setiap anak tidak sama persis pada pencapaiannya. Ada anak yang berkembang lebih cepat, ada juga anak yang membutuhkan waktu agak lama. Di sisi lain, ada juga anak usia dini yang perkembangannya terhambat karena dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya karena faktor genetis, karena faktor terhambatnya stimulasi atau kurangnya stimulasi, faktor kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, baby spa ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merelaksasi bayi dan juga menstimulasi tumbuh kembang si kecil loh. Yuk kita bahas satu-satu manfaat baby spa terhadap 4 aspek perkembangan si kecil yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar merupakan kemampuan motorik yang membutuhkan koordinasi dan juga keseimbangan antara anggota tubuh dan juga otot-otot besar, seperti otot lengan dan juga otot tungkai. Nah, yang perlu dievaluasi pada tahap perkembangan ini adalah kekuatan otot, kemudian kualitas gerakan, dan juga sejauh mana anak mampu melakukan gerakan tersebut. Contoh penggunaan motorik kasar pada bayi misalnya menendang, menengok, mengangkat leher, dan menjejak. Dan kalau pada anak yang lebih besar, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Hal yang harus dipahami oleh ibu adalah perkembangan motorik kasar ini memiliki rangkaian tahapan yang berurutan. Artinya, terdapat tahapan yang harus dilalui dan dikuasai sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Misalnya, agar mampu duduk, bayi harus sudah bisa menegakkan badannya untuk duduk. Atau, agar mampu berjalan, maka bayi harus sudah bisa bangun dan merambat terlebih dahulu. Nah, manfaat baby spa bagi perkembangan motorik kasar si kecil terlihat ketika si kecil mengambang di dalam air. Hal ini memungkinkan si kecil untuk melakukan pergerakan tubuhnya secara sekaligus, di mana pergerakan tubuh ini tidak dapat dilakukan ketika di darat, karena si kecil belum mampu untuk melawan gaya gravitasi. Ketika berada di dalam air, beban tubuh si kecil berkurang. Tungkai lengan dan tungkai kaki harus melawan arus air ketika bergerak, sehingga hal ini merupakan latihan yang baik untuk motoriknya. Baik, aspek perkembangan yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus ini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan juga koordinasi mata dan tangan. Kemampuan motorik halus ini dapat kita lihat dari kemampuan anak dalam melempar atau menangkap sesuatu, menggambar, maupun meraih benda. Nah, saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan stimulasi yang rutin, diantaranya seperti bermain puzzle, menyusun balok, menggambar garis, kemudian melipat kertas, maupun memasukkan benda ke dalam lubang yang sesuai dengan bentuknya, dan lain sebagainya. Kecerdasan motorik halus anak berbeda-beda dalam hal kekuatan dan juga ketepatannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dan juga stimulasi yang ia dapat dari lingkungan. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, memiliki peran yang besar terhadap kecerdasan motorik halus anak.
Lingkungan dapat meningkatkan dan juga menurunkan taraf kecerdasan anak, terutama pada masa-masa pertama kehidupannya. Setiap anak mampu untuk mencapai tahap perkembangan motorik halus yang optimal asal mendapatkan stimulasi yang tepat. Di setiap fase, anak membutuhkan rangsangan untuk mengembangkan kemampuan mental dan juga motorik halusnya. Semakin banyak yang didengar dan dilihat oleh anak, maka semakin banyak pula yang ingin diketahuinya. Jika kurang mendapatkan rangsangan, anak akan mudah bosan. Nah, manfaat baby spa untuk motorik si kecil dapat dilihat ketika bayi berenang. Itu terdapat berbagai macam bola berwarna-warni yang dapat diraih oleh si kecil ketika si kecil sedang bereksplorasi di dalam air. Selain itu, si kecil juga distimulasi dengan berbagai macam mainan yang ada di tempat yang tentunya dapat memberikan rangsangan terhadap motorik halusnya untuk memegang, meraih, melempar, dan sebagainya. Semakin sering terstimulasi, maka akan semakin baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Nah, kita sudah bahas dua aspek perkembangan terhadap si kecil, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, yang ketiga ini adalah personal sosial. Bidang ini berhubungan dengan interaksi sosial, pemberian makanan, mandi, berpakaian yang secara budaya berbeda. Kecurigaan adanya gangguan personal sosial ini dapat kita jumpai dalam keadaan seperti pada usia 3 bulan sampai 6 bulan, bayi masih belum bisa tersenyum, atau pada usia 6 sampai 9 bulan belum ada interaksi dengan orang yang belum dikenalnya. Usia 15 sampai 18 bulan masih belum ada interaksi untuk bergaul atau berinteraksi dengan sekitarnya. Dan usia 20 sampai 24 bulan itu sangat sedikit sekali interaksinya dengan sekitarnya. Jadi Bunda bisa tahu apakah anak Bunda atau si kecil mengalami gangguan pada personal sosialnya atau tidak berdasarkan keadaan-keadaan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, aspek perkembangan yang terakhir yaitu adalah bahasa. Bunda, anak-anak tidak selalu dapat menyampaikan keinginan dan kebutuhannya melalui kata-kata. Seringkali anak berkomunikasi menggunakan bahasa nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi atau penekanan tertentu. Pada awalnya, anak hanya akan mampu untuk mengoceh tanpa makna atau yang disebut dengan babbling. Kemudian si kecil akan mulai mengerti kata pada usia 8 sampai 10 bulan. Lalu si kecil akan mulai memproduksi kata-kata usia 11 sampai 13 bulan. Dengan terus berlatih, maka si kecil akan belajar menggabungkan dua suku kata pada usia 20 sampai 24 bulan. Sampai pada akhirnya si kecil dapat membuat kalimat sederhana di usia 28 bulan. Kemampuan berbahasa pada si kecil mencerminkan kemampuan intelektual atau kecerdasannya. Biasanya ini menjadi patokan perkembangan si kecil. Namun, bila Bunda mendapati kecenderungan yang berbeda, maka sebaiknya segera konsultasikan pada klinik tumbuh kembang anak. Menurut penelitian, cara Bunda berbicara dengan si kecil memiliki peranan penting dalam kemampuan berbahasanya. Nah, salah satu cara untuk mengoptimalkan kemampuan komunikasi si kecil adalah dalam kegiatan baby spa, di mana di kegiatan baby spa ini, Bunda memiliki quality time dengan si kecil dan mengajak si kecil mengobrol, berbicara di dalam kegiatan baby spa tersebut. Di samping itu, dalam kegiatan baby spa, tentu para terapis juga akan terus berkomunikasi dengan si kecil. Nah, hal ini juga sangat bagus dalam perkembangan bahasa si kecil. Selain itu, baby spa juga bermanfaat bagi perkembangan otak si kecil. Sebenarnya, perkembangan otak si kecil ini sudah dimulai ketika si kecil berada di dalam kandungan, di mana saraf pusat dan otak merupakan organ pertama yang dibentuk ketika usia 8 minggu, usia kandungan 8 minggu. Nah, kemudian usia 16 minggu itu sudah mulai terbentuk saraf-saraf lain pada janin yang kemudian berkembang pada trimester ketiga. Bayi memerlukan stimulasi dari lingkungan untuk mengoptimalkan perkembangan otaknya. Stimulasi ini ia dapat melalui panca inderanya. Misalnya, ketika Bunda mengajak si kecil berbicara, maka bagian otak yang berhubungan dengan kemampuan bahasa itu akan mendapatkan stimulasi. Saat dipijat, sentuhan-sentuhan yang didapatkan si kecil akan merangsang saraf dan otot yang kemudian diteruskan terhadap otak, sehingga akan merangsang tumbuh kembang fisik dan juga otak yang lebih baik. Semakin sering bagian otak tersebut mendapatkan stimulasi, maka sinaps-sinaps yang ada di bagian otak tersebut akan semakin sering diaktifkan, sehingga akan menjadi lebih kuat.
Berikut merupakan fungsi dan peran bagian otak terhadap perkembangan otak si kecil yang berkembang cepat di 1 tahun pertamanya. Yang pertama ada batang otak. Batang otak ini berfungsi untuk mengatur gerakan ringan seperti menelan susu, menendang, ataupun mengemut jari. Dan batang otak ini juga memiliki fungsi dasar seperti bernafas, kemudian mengatur metabolisme dan juga mengatur detak jantung. Lalu yang kedua ada sistem limbik. Sistem limbik ini mengatur emosi. Yang ketiga ada sistem cermin, di mana berfungsi untuk membantu bayi untuk menirukan suatu gerakan. Misalnya, ketika bunda tertawa, maka si kecil juga ikut tertawa. Atau ketika bunda berbicara, si kecil akan membuka mulutnya seolah-olah ingin mengikuti gerakan bibir bunda. Yang keempat adalah otak besar atau cerebrum. Nah, bagian otak ini berfungsi untuk membantu menyiapkan si kecil dalam perubahan yang berhubungan dengan perkembangannya. Misalnya berguling, kemudian belajar merangkak, ataupun merayap. Terakhir ada frontal lobe. Frontal lobe ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk menyimpan data ataupun gambar. Hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan si kecil akan disimpan dalam bentuk memori yang kemudian akan membantu kemampuannya dalam mengingat. Jadi sekarang Bunda sudah tahu ya manfaat terhadap 4 aspek perkembangan si kecil. Kita juga sudah bahas sedikit mengenai apa-apa saja 4 aspek tersebut, yaitu motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosial, dan juga bahasa. Sekian pemaparan materi hari ini. Kita akan ketemu lagi besok di sesi selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.